Namanya Pulau Tengah yang dilakukan oleh orang yang bernama Megawati. Ya kebetulan namanya hampir sama dengan ketua umum saya. Ada istilah yang namanya parcok. Ya dong, ini saya buka apa adanya. Kepentingan tentang dominasi kunis di seluruh lini adalah membantu tentang hegemoni yang dilakukan oleh Jokowi pada saat periode ketiga. Sehingga sampai sekarang pun saya kritik terhadap Menteri Dalam Negeri yang membidangi tentang persoalan ASN, di dalamnya juga ada Polri. Nggak ada prestasinya itu. Itu nggak ada prestasinya. Nyun sewu nih Pak. Ya. Anda tidak mempunyai prestasi sama sekali untuk perubahan Republik ini. Ya. Kalau perlu, untuk ini saudara akan mengatakan, oh, kalau memang saya nggak ada prestasinya, saya akan menunjukkan. Itu yang lebih baik. Ya. Jadi tidak ada pelanggaran undang-undang, tetapi dimanfaatkan oleh kepentingan politik karena memang Polri di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah pembantu presiden, alat politik presiden yang dia bertanggung jawabnya ke presiden. Nah, itulah yang perlu dibenahi. Terus kedua, Mas, peranan Kompolnas itu besok kalau terkait dengan peran dari Kompolnas, ya, kalau Komisi Kepolisian Nasional yang dibiayai oleh negara, dilantik presiden loh. Ya, dia mempunyai satu komposisi yang dari masyarakat, tokoh masyarakat itu kan jumlahnya 9. Dari pensiunan, kenapa kok harus ada ketentuan dari pensiunan Polri? Ya, itu ada 3. Terus dari akademisi ada 3. Terus dari unsur ormas atau lembaga ormas masyarakat terbesar di Republik ini seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya, itu harus ada 3. Terus ketuanya siapa, Mas? Ketuanya ex officio yang mereka sudah digaji negara. Yaitu pada saat itu yang saya tahu, ya, Menko Polhukam, ya, Profesor Mahfud itu sebagai ketua Kompolnas, tapi tidak ada taringnya sama sekali. Terus, kalau memang tidak ada taringnya, Kompolnas ke depan ini apa pandangan dari Gunawan? Nggak ada ex officio. Nah. Jadi sebaiknya dari tokoh masyarakat. Rekrutmennya diambil dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Ya, yang peduli tentang persoalan kepolisian. Ya, minimal kalau purnawirawan yang dia memang peduli ya. Jadi konkretnya, kalau boleh Kepolisian Nasional ini direkrut dari tokoh-tokoh masyarakat yang punya track record, punya kepedulian terhadap kepolisian Republik. Tidak hanya kepolisian, karena kepolisian ini kan juga sifatnya adalah dia sipil yang berbaur dengan kemasyarakatan. Tidak harus dia yang ahli tentang kepolisian, bukan. Yang persoalan adalah pelayanan mengayomi, melindungi itulah yang mempunyai satu jiwa empati terhadap penderitaan atau keadilan masyarakat gitu. Jadi siapapun orangnya, tidak harus pensiunan polisi, pensiunan tentara pun boleh. Kalau dia mempunyai satu pemahaman tentang yang namanya melayani, mengayomi dan melindungi. Jadi reformasi kepolisian ini yang diharapkan ya oleh Muhammad Gunawan ini ya, ini luas sekali ya, mulai dari satu pola rekrutmennya, dan kemudian ya berikut adalah komisi kepolisian ya, Kompolnas ya, sebagai organ yang diharapkan bisa mengawasi kinerja kepolisian. Ya, kemudian juga terkait dengan kelembagaan kepolisian ini kaitannya dengan pemungutan pajak dari masyarakat ya, kendaraan bermotor, PKB ya, ini juga minta direformasi lah seharusnya. Jadi yang seharusnya menjadi tugas ya dari Kementerian Perhubungan, Keuangan dulu, Kementerian Keuangan, masalah Kementerian Perhubungan teknis itu setidaknya kepolisian tidak usah masuk terlalu jauh. Ya, karena selama ini dianggap ya bahwa pengelolaan tentang itu kurang transparan. Nggak transparan dan bertahun-tahun dianggap kurang transparan ya. Dan ada bahasa yang mengatakan gini, salah satu
salah satu anggota yang sudah perwira ya. Sekarang ini sudah banyak berpangkat sih. Kalau nggak ada yang namanya PKB dan balik nama dan pembuatan PKB maksudnya pajak kendaraan bermotor ya, jangan salah nih. Pajak kendaraan bermotor dan balik nama. itu orang anggota males jadi Kapolres, males, ya kan? Maka lebih baik ya untuk Korlantas ya, lalu lintas Polri itu dievaluasi. Yang tugasnya hanya membantu tentang kelancaran berlalu lintas, tidak berhubungan dengan surat-surat dan sebagainya. Mereka ketertiban, pakai helm, jalan trotoar dimanfaatkan, itu para bisnismen orang kaya, apa nama itu yang ditertibkan bersama dengan dinas perhubungan. Bukan pajaknya ya. Bukan pajaknya, bukan retribusinya ya. Bukan retribusinya. Bukan mereka menandatangani STNK dan ini ternyata ada sisa yang mereka terima dari pajak daerah. Nah, ini belum ada transparansi. Saya selalu mengkritisi itu, ya kan? Manajemen Polri ini belum ada transparansi tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah, kabupaten maupun provinsi. Jadi pembagian kewenangannya belum jelas. Oke. Nah, ini ini menarik nih. Ini PR dari Pak Ahmad Doviri ya, selaku penasihat Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Jadi PR untuk Pak Ahmad Doviri. Namanya kita sama. Ya, ini Ahmad Gunawan, penasihat Presiden ini Pak Ahmad Doviri. Ini kalau boleh kami sampaikan PR untuk Bapak terkait dengan reformasi kepolisian sebagai amanat ya dari penugasan dari Presiden Republik Indonesia sebagai penasihat Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat dan kepolisian. Ini rupanya amat banyak ini terkait dengan kepolisian, mulai dari penertiban ya, keterkaitan dengan lembaga-lembaga lain ya, terkait dengan penarikan pajak, iuran, retribusi dan sebagainya. Terus kemudian moratorium ya penerimaan anggota. Ya, kemudian juga terkait dengan penempatan anggota kepolisian di lembaga-lembaga pemerintahan ya. Dan tadi ada lagi yang menarik mengenai kinerja kepolisian ya. Jadi kinerja kepolisian tadi disebutkan oleh Bung Gunawan, diharapkan jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi untuk pertanyaan ini ya, untuk jawaban tadi keresahan yang disampaikan Bung Ahmad Gunawan, saya akan tanyakan kepada Bung Muhammad Samsu. Beliau ini adalah Korwil, Koordinator Wilayah Lembaga Bantuan Indonesia Menggugat Provinsi Banten. Tadi disebutkan oleh Bung Ahmad Gunawan mengenai kinerja kepolisian ya, yang diharapkan ya dalam penegakan hukum nih ya, Bung Muhammad Samsu ya, tidak tajam ke bawah ke atas tapi tumpul tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tetapi seharusnya sebaliknya ya, tuh tajam ke dua-duanya, ke atas dan ke bawah. Pertanyaan saya untuk Muhammad Samsu, tanggapannya tentang kinerja Polri selama ini, ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk Bapak Ahmad Doviri kaitannya dalam beliau mereformasi kepolisian. Bagaimana tanggapan Bung tentang kinerja polisi kita saat ini? Baik, terima kasih Mas Rizkianto selaku host. Ya, dalam proses seperti ini saya punya pengalaman. Jadi ketika saya mengajukan membuat lapor atau kepolisian di suatu Polres, itu sedikit lama. Bahkan sampai saya tunggu ini sampai 1 tahun baru melimpahkan ke kejaksaan. Nah, itu adalah menurut saya, pandangan saya itu jauh dari pangangnya. Jauh panggang dari api gitu. Jauh panggang dari api. Jadi jauh dari harapan. Padahal itu masyarakat pengennya ketika melaporkan peristiwa hukum itu segera diberikan satu pelayanan yang baik ya. Pelayanan yang kapan ini bisa dieksekusi, misalnya berapa hari untuk menghilang. Nah, saat ini saya amati selaku praktisi hukum, sudah beberapa kali saya melaporkan peristiwa hukum di kepolisian, baik dari mulai Polsek, Polres maupun Polda, itu sedikit terlambat. Tapi saya koreksi, kalau di Polda rada sedikit ada kemajuan kan. Mungkin karena institusinya terlalu istilah bahasa kita itu intelektualnya sudah cukup lah kalau di Polda ya. Pertanyaan saya begini ya,
kalau di dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, sebut saja lah misalnya di beberapa kementerian lain, ketika kita mengurus sebuah dokumen, ya di situ disebutkan selesainya berapa hari. Ya di dalam jumlah bisa disebutkan berapa hari. Pertanyaan saya kepada Bung Samsul, ya, apakah memang dipandang perlu memberikan semacam batasan waktu untuk menyelesaikan satu laporan dari pihak polisian Menurut hemat saya sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum lah ya. Karena tujuan dari hukum itu sendiri kan salah satunya untuk kepastian hukum. Nah, tetapi sebetulnya secara regulasi sudah ada, di mana dalam proses pelayanan di tingkat penyidikan itu cuma 20 hari untuk bisa diproses. 20 hari. 20 hari. Kalau masih kurang tambah 40 hari. Jadi batasnya 60 hari. 60 hari berarti 6 bulan, kurang lebih 3 bulan ya. Tetapi kadang itu tidak pernah terjadi, bahkan lebih. Ini yang menjadi koreksi buat saya pribadi selaku praktisi hukum, bahwa ternyata di kepolisian itu tidak sesuai dengan apa yang telah diregulasikan, telah disepakati, di mana Perkapolri itu sudah mengatur secara rinci sebetulnya. Berarti di sini kalau saya amati itu ada kurang kinerja ya kita dari pihak aparatur sendiri. Jadi bukan regulasinya di sini. Jadi ternyata ada pihak polisi sendiri merasa mengeluh, seolah-olah kok ini kerjaan banyak banget tapi nggak selesai. Kalau saya tangkap seperti itu. Nah, kami saya pernah tanya, Pak, kenapa ini nggak lama sekali prosesnya? Pak, banyak sekali, Pak. Bapak lihat. Oh iya. Saya pernah nanya ke kasatnya, ke kanitnya, Pak, apa ini selama sekali, Pak? Saya bilang, ini kan masyarakat menunggu kapan proses ini bisa dilaksanakan. Yang padahal kan sudah berkali panggil saksi, capek. Apalagi kalau sudah mau mendekati persidangan kan, ya. Berharap dengan adanya laporan ini, keadilan bisa ditegakkan. Oke, baik. Jadi ini penjelasan dari Pak Bung Muhammad Samsu ini merupakan keresahan ya sebagai warga masyarakat ya terkait dengan kinerja Polri. Jadi dalam anggapan Bung Samsu ya, ini kinerja kepolisian ini dianggap lambat di dalam penanganan laporan polisian. Mungkin ada hal lain lagi yang menarik untuk disampaikan dalam podcast ini. Ya diharapkan ini nanti sampai kepada Bapak Ahmad Doviri ya selaku penasihat Presiden ya bidang reformasi kepolisian. Ya, selama ini keluhan masyarakat dalam hal pelayanan, Pak. Kalau kita dalam pelayanan, oke, masih ada sedikit toleransi. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah misalkan lebih naik sedikit dan mulai laporan menjadi satu, kan ada stepnya, Pak. Misalnya laporan seperti dari lidik sidik. Nah, dari situ prosesnya lama. Nah, dari lidik ke sidik lah. Ya, lama. Nah, itu yang menjadi persoalan masyarakat dalam hal melakukan permohonan pelayanan, dengan sampai masyarakat menunggu kapan ini sampai selesai. Kan masyarakat juga waktunya terbatas. Oke, baik. Ya, jadi di dalam tahapan ya ketika membuat laporan kepada kepolisian ya utamanya dari lidik ke sidik dianggap terlalu lama ya. Direspon kepolisian dan ini yang menurut Bung Samsu perlu direformasi. Ya. Semoga Pak Ahmad Doviri ya mengikuti podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih Bung Ahmad Gunawan. Ya, terima kasih Bung Muhammad Samsu ya atas kehadirannya dalam podcast Manipol News. Tapi sebelum ditutup, Mas, saya hanya mau pesan kepada khususnya Pak Kapolri. Di podcast sore hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini nilai keadilan masyarakat. Satu ya, masalah pelaporan tadi yang disebut oleh Saudara Samsu tentang masalah itu sudah rahasia umum di mana-mana. Kenapa kok harus dipermudah? Mau disulit aja masih kita pusing untuk menelisik, melidik dan menyidik gitu loh. Ya, bahasanya mereka seperti ini. Namun ini yang paling krusial ini saya titip kepada Pak Ahmad Doviri sama Pak Kapolri Listio Sigit. Kemarin Anda memang
sempat saya usulkan untuk mengundurkan diri, lapor kepada presiden dengan kejadian prahara akhir Agustus 2025 berakhir. Namun saya sebagai aktivis melihat masih begini, Mas Kristus, mereka beliau ini sebenarnya sangat versatile. Ternyata banyak blunder tentang persoalan manajemen decision ini blunder, sehingga kami mengusulkan kepada Presiden Prabowo bahwa beliau ini layak untuk diberi jabatan yang sangat krusial di kabinet beliau, khususnya di masalah persoalan lingkungan hidup dan persoalan masalah pertambangan. Saya sempat mengusulkan pada saat masih Presiden Jokowi, beliau akan saya usulkan di persoalan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dulu kehutanan menjadi satu. Karena apa? Saya jujur aja, Mas, menemukan satu kejadian yang sangat mengerikan, yaitu di mana illegal logging itu masih menjadi extraordinary crime, ya kan? Di Karimun Jawa itu kami temukan langsung, yaitu pada tanggal 16 Maret 2023, yaitu illegal logging yang diambil dari Kalimantan Tengah. Jawa Tengah, pemirsa, menggerebek pembongkaran kayu yang diduga ilegal di Kepulauan Karimun Jawa. Warga meminta Polri menindak tegas orang-orang yang terlibat. Warga bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggugat menggerebek pembongkaran puluhan kubik kayu ulin di sebuah resort di kawasan Pulau Tengah, Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Kayu-kayu tersebut diduga akan digunakan untuk pembangunan resort di kawasan Pulau Tengah. Menurut Mas Kuri, anggota YLBHIM, meski telah dilaporkan namun belum ada langkah hukum yang diambil oleh pihak kepolisian. Yang benar di situ saya mendapatkan atau memergoki pembongkaran kayu yang dari Kalimantan itu, dari Pangkalan Embun. Nah, dari Nakoda saya wawancarai bahwa dokumen ke hulu hilirnya itu memang tidak ada. Dugaan kayu hasil illegal logging tersebut dikuatkan dari keterangan Hamka, mantan nakoda kapal pengangkut. Dirinya mengaku pernah 3 kali membawa muatan kayu ulin ilegal dari Kumai, Kalimantan Tengah ke Pulau Tengah. Tidak ada surat-surat sama sekali. Sama sekali tidak ada. Bahkan kalau di sana sampainya siang hari kita disuruh berlabuh di luar dulu. Tidak diperbolehkan masuk. Malam baru kita masuk. Kalau malam itu tidak selesai kita muat, itu kita disuruh sembunyi di rawa-rawa. Warga meminta Kapolri untuk menindak tegas dugaan praktek penadahan kayu ilegal yang diduga dilakukan pemilik resort. Dari Jepara, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Kumai, ya, membangun sebuah resort di satu pulau. Namanya Pulau Tengah yang dilakukan oleh orang yang bernama Megawati. Ya, kebetulan namanya hampir sama dengan ketua umum saya. Untuk itu saya menghimbau kepada Kapolri dengan adanya podcast ini menelusuri, atau laporan kami masih ada di Polres Jepara. Laporan LBH Indonesia menggugat masih ada di Polres Jepara. Pada saat itu Kapolresnya
namanya kalau nggak salah Mas Nugroho atau siapa saya lupa, sempat mau mempertemukan kepada pemilik resort itu pada kami. Tapi pembina melarang, jangan saudara ketua LBH yang ngomong, harus dengan kami. Sehingga kami akan meluruskan. Sehingga di podcast sore kali ini saya pesan kepada Pak Listio Sigit ya, untuk segera menangkap, memerintahkan kepada Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Jepara menangkap nakoda kapal yang hari ini saya dapat informasi masih hilir mudik ngambil kayu ilegal, ya kayu ini dari Kalimantan Tengah ke Karimun Jawa. Ya, satu itu. Kedua, ya kan, saya masih ada kasus satu yang ternyata sampai sekarang sejak tahun 2022, yaitu pembunuhan sadis yang ada di Semarang, yang menurut informasi katanya ada keterlibatan oknum TNI. Pembunuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mulai memasuki babak baru. 3 oknum Tentara Nasional Indonesia diduga terlibat dalam pembunuhan saksi kasus korupsi hibah tanah di Mijen Kota Semarang. Ketiga oknum TNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan Iwan Budi tersebut kini sedang diperiksa. Status ketiga oknum TNI tersebut saat ini masih sebagai saksi. Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika Perkasa mengungkapkan mendapatkan informasi dari Polda Jateng terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan itu 2 hari setelah ditemukannya jenazah Paulus Iwan Budi. Kemudian apa nama? Kita sedang melakukan proses hukum. Jadi memang itu kan informasi yang di-sharing berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polda, dan kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah, karena kami yakin Polda juga punya bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang. Ada berapa orang ya Pak? Berapa orang yang diduga terlibat tadi? Kami memeriksa 3 sejauh ini. Dari kesatuannya dari apa? Ada dari polisi militer. Kenapa Kapolda tidak berani buka? Saat itu Kapoldanya Ahmad Lutfi. Wakapoldanya namanya Abioso. Abioso itu sudah melakukan satu pemeriksaan anes dan sebagainya, namun tidak ada hasilnya. Ini sadis, dibakar, dipotong dan sebagainya. Sampai sekarang belum selesai. Ini coba Kapolda yang sekarang bisa menelusuri lagi. Dan untuk Pak Kapolri, seandainya Anda berani menyidik lagi tentang persoalan illegal logging yang ada di Karimun Jawa, akan kami usulkan beliau untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Dan kedua, Mas, terakhir ini, 3. Masalah tambang ilegal. Isu tentang Arifin Bolo, ya ini dibuka lagi. Yang tiap bulan dia setor ke Mabes, bahasanya, ke Mabes Polri, 6-10 miliar. Dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim. Ya, kalau Pak Listio Sigit berani membuka ini kembali, ya, akan kami usulkan untuk menjadi Menteri Energi dan Mineral, ya, mengganti si Minerba, mengganti si Pahle. Karena apa? Ini ternyata luar biasa sekali. Saya mendapatkan informasi A1, bahkan dari para petinggi yang ada di Mabes. Betul, itu memang ada uang masuk 6-10 miliar per bulan di oknum Mabes. Kalau itu memang berani, ya Mas Listio, jenengan saya usulkan untuk menjadi buka seluas-luas. Terakhir,
Ingat waktu kampanyenya Gibran masih menjadi wali kota Solo, ada satu tambang rakyat, tambang ilegal, yaitu di Boyolali dan Magelang, yaitu tambang pasir. Yang katanya backingannya adalah orang-orang kuat, itu kata Mas Gibran pada saat. Anak Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming sindir soal sosok kuat yang mengendalikan tambang pasir ilegal di Klaten. Sindiran Gibran itu disampaikannya di akun Twitter usai dipancing netizen terkait maraknya tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Akun Twitter bernama @amr715882 menuliskan bahwa ada tambang pasir ilegal di Klaten. Ia menyebut tambang ilegal tersebut berada di 20 titik yang tersebar di Klaten. Netizen itu menuliskan cuitannya tersebut dengan menautkan akun Twitter Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meminta agar dilakukan penindakan. Lantas, Gibran pun membalas cuitan akun itu dan menuliskan bahwa kasus tambang ilegal tersebut sudah dikeluhkan oleh Bupati Klaten beberapa kali. Bahkan kata Gibran, tambang pasir ilegal itu dibackingi oleh orang tertentu. Dari cuitan Gibran, itu Kapolda Jawa Tengah harus membongkar, sampaikan kepada Presiden. Pemasukan keuangan negara itu harus jelas. Nah, saya kira itu pesan kami yang terakhir, Mas. Jadi 3 poin bahwa apakah illegal logging itu masih menjadi ordinary crime atau tidak? Segera untuk bisa ditindak baik oleh Kapolri. Dan saya akan mengapresiasi dengan Pak Listio Sigit dengan persoalan kewenangan ini, dan saya titik kepada Pak Ahmad Yofi. Baik, saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Ahmad Gunawan dan Bung Muhammad Sabsu ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yeah.